Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Farul Razi, Prodi KPI Angkatan 23. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dalil Al-Quran, karakteristik muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran, dalalah qat'iyah dan daniyah. Dalil Al-Quran itu adalah bukti atau argumen yang diambil dari teks Al-Quran untuk mendukung suatu pendapat atau argumen. Karakteristik muhkam dalam Al-Quran itu merujuk pada ayat-ayat yang memiliki makna yang lebih ambigu atau terbuka untuk penafsirannya. Sedangkan dalil qat'iyah adalah bukti yang bersifat pasti dan tegas. Sedangkan dalil daniyah adalah bukti yang bersifat dugaan atau kemungkinan. Dalil Al-Quran adalah bukti atau petunjuk yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam atau menjelaskan suatu perkara. Dalil Al-Quran itu merupakan pedoman utama dalam kehidupan umat Islam dan menjadi dasar bagi semua hukum dan peraturan agama. Selanjutnya yaitu muhkam dan mutasabih. Muhkam dan mutasabih ini secara etimologi dalam Kamus Al-Ashri, kata muhkam diartikan kata muhkam berarti yang kompak. Logikanya, orang yang kompak dalam melaksanakan suatu pekerjaan, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Dalam konteks ini, memahami ayat-ayat maka tidak akan menghadapi kesulitan. Lanjut ke Nasqat al-Dilalah. Dalam bahasa Arab, kata al-qat'i menunjukkan bahwa sesuatu jelas perbedaannya dengan yang lain, sehingga dalam perkembangan kata-kata qata'ah yang merupakan akar dari kata qat diartikan pula dengan memotong, karena tak kala dipotong jelasnya pemisah antara sesuatu dengan lainnya. Secara istilah, dilalah qat'iyah diartikan dengan sesuatu yang menunjukkan makna yang diyakini sehingga tidak ada peluang untuk dipahami atau ditakwilkan dengan makna lain. Dengan kata lain, nas Al-Quran yang berdilalah qat'i ini tidak dapat dipahami dengan makna selain dari makna yang ditunjukkan oleh nas. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 dera. Nah, ayat di atas menunjukkan bahwa kejahatan perzinahan, jika semua rukun dalam syaratnya sudah dipenuhi dan tidak ada penghalangnya, maka pelakunya jika ia belum berkeluarga dihukum dengan hukuman cambuk atau dera sebanyak 100 kali. Ini dilalah. Dalam bahasa Arab, kata doni menunjukkan dua arti, yakni ragu-ragu dan yakin. Dan kata doni artinya sumur yang tidak diketahui apakah ada air atau tidak di dalamnya. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya berbunyi, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Lafaz quru yang disebutkan dalam ayat itu di atas termasuk dalam kategori lafaz mustarak yang mengandung dua arti ayat, termasuk yang mengandung dua arti atau lebih secara bersamaan, yakni haid dan suci.
Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.